Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat. Amin ya robbal alamin. Saya Eni Rita Zahara. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara menyusun sebuah proposal, khususnya proposal kegiatan. Kalau kalian akan menyusun sebuah proposal, untuk apa proposal itu dibuat? Proposal itu dibuat apabila seseorang, sekelompok orang, bisa juga badan usaha, akan melakukan suatu kegiatan dan perlu persetujuan atau dukungan dari berbagai pihak. Ya. Kemudian, misalnya kalian yang tergabung dalam OSIS akan mengadakan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan negara kita atau ulang tahun sekolah, peringatan hari besar nasional misalnya. Perlu mendapat dukungan atau persetujuan dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah. Karang Taruna misalnya akan mengadakan kegiatan pentas seni, pertandingan olahraga, bakti sosial, kerja bakti, karya wisata juga bisa. Itu perlu mendapat persetujuan dari siapa? Betul sekali. Persetujuan dari pengurus RW. Ya. Jadi, proposal itu harus mendapat persetujuan. Sekarang, apa saja isi dari proposal itu? Sistematika sebuah proposal itu tergantung dari jenis proposal yang diajukan. Misalnya, proposal penelitian tentunya sistematikanya berbeda dengan proposal kegiatan. Nah, berikut ini yang akan kita bicarakan adalah proposal kegiatan. Yang tentunya nanti kalian bisa menyelesaikan tugas untuk membuat sebuah proposal kegiatan. Apa saja isinya? Ada 10 hal, yaitu 1. Tentu harus ada judul. 2. Latar belakang. 3. Tujuan. Yang keempat, sasaran kegiatan. Yang kelima, bentuk atau jenis kegiatan. Yang keenam, pelaksanaan. Ketujuh, siapa panitia pelaksananya. Kedelapan, dari mana biaya atau sumber dananya. Kesembilan, penutup. Dan yang terakhir, 10 adalah lampiran. Kita bicarakan satu persatu ya. Mari kita cermati bagaimana menuliskan judul proposal. Misalnya, proposal kegiatan penanaman pohon bakau di Pantai Muara Baru. Contoh kedua, proposal kegiatan bulan bahasa OSIS SMK Negeri 10 Jakarta tahun 2020. Sekarang bagaimana penulisan judul itu? Pertama, kalian boleh menuliskan judul semuanya itu huruf kapital. Seperti contoh nanti kalian bisa lihat pada proposal penanaman pohon bakau. Bisa juga penulisannya seperti contoh yang kedua, yaitu variasi antara huruf besar dan huruf kecil pada judul proposal yang kedua tadi. Peraturan yang kedua, jika semua huruf kapital dalam judul yang kita buat, maka kata depan seperti di, ke, dari, atau konjungsi, dan, untuk, dan lain-lain, maka ditulis dengan huruf kapital. Sebaliknya, jika variasi huruf besar dan huruf kecil, seperti contoh yang kedua tadi, maka kata depan seperti konjungsi, itu ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, judul tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Yang keempat, jika judul dibuat lebih dari satu baris, maka pemenggalannya harus dalam kesatuan makna. Misal, lihat contoh judul yang pertama tadi. Judul itu ada 3 baris. Sekarang, ubah. Baris pertama misalnya dituliskan proposal kegiatan penanaman. Penanaman apa? Kan seharusnya dalam satu kesatuan. Baris kedua, pohon bakau di. Itu tidak dalam satu kesatuan. Baris ketiga, Pantai Muara Baru.
Pemenggalan seperti itu tidak tepat. Ya, kita lanjut. Sistematika yang kedua yaitu latar belakang. Dalam latar belakang ini kalian menjelaskan apa saja alasan-alasan yang mendorong kalian melakukan kegiatan tersebut. Misalnya, kalian akan mengadakan kegiatan lomba dalam rangka bulan bahasa. Salah satu lombanya adalah menulis artikel. Kemukakan dalam latar belakang apa alasan kalian perlu mengadakan kegiatan ini di sekolah. Misalnya, masih banyak siswa yang dalam menulis belum menggunakan ejaan yang benar. Lanjut, yang ketiga adalah tujuan. Tujuan berisi hal-hal apa saja yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Misalnya, dalam lomba bulan bahasa tadi, yaitu menulis artikel, tujuannya adalah siswa dapat menulis sebuah artikel dengan menggunakan ejaan yang benar. Keempat, sasaran kegiatan. Siapa yang menjadi sasaran kegiatan? Jika kegiatan itu di sekolah, sasarannya adalah siswa atau pelajar, guru, dan karyawan. Jika kegiatan itu dilakukan di masyarakat, maka sasaran kegiatannya adalah masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikutnya kelima, bentuk dan jenis kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan berbagai jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Bagian kelima ini nanti berkaitan dengan struktur yang keenam, yaitu jadwal kegiatan. Ya. Pada bagian keenam, yaitu pelaksanaan, uraikan secara rinci berbagai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sebuah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, jika perlu lampirkan denah atau lokasi dari ruang kegiatan. Jadwal kegiatan ini merupakan salah satu bagian yang nanti akan dilampirkan dalam proposal yang kalian buat. Ketujuh, pada bagian panitia pelaksana, jelaskan siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Mulai dari penanggung jawab, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, sampai ke seksi-seksi. Bagian ini juga termasuk dalam satu lampiran. Selanjutnya, bagian ke-8 adalah biaya. Nah, ini bagian yang harus betul-betul diperhitungkan, yaitu anggaran dana kegiatan. Berapa besar dana yang dibutuhkan? Rinci secara detail berapa pengeluaran, berapa pemasukan. Pemasukan itu dari mana? Sumbangan dari mana saja? Bisa saja kalian menjual kupon. Apakah ada pihak yang memberikan sponsor? Jangan lupa juga perkirakan biaya tak terduga. Dengan catatan, itu harus betul-betul diperhitungkan. Rincian anggaran kegiatan ini juga merupakan salah satu bagian dari lampiran. Kesembilan, yaitu penutup. Pada bagian ini kemukakan bahwa kalian berharap adanya partisipasi. Berupa apa? Bisa berupa sumbangan, sponsor, dari pemangku kebijakan, atau dari pembaca proposal untuk mendukung kegiatan itu bisa berjalan. Jangan lupakan, kalian juga mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak terkait yang telah membantu kelancaran jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan. Ke-10, lampiran. Apa saja yang perlu dilampirkan? Dalam setiap proposal, lampiran itu misalnya surat keputusan atau penunjukan, susunan panitia, rincian biaya, jadwal kegiatan, denah lokasi. Kalau ada sponsor, berapa daftar tarif sponsorship-nya? Kalau akan membangun musola misalnya, gambar rancang bangunannya, ada formulir sumbangannya. Kalau kalian akan mengajukan proposal yang sifatnya niaga atau bisnis, harus mencantumkan hal-hal lainnya. Misalnya analisis pasar, analisis teknologi, dan analisis finansial. Sebagai penutup, tips jika kalian akan menyusun sebuah proposal kegiatan, 1. Kegiatan itu harus ada manfaatnya. Jadi, apa manfaatnya dari kegiatan itu yang akan dilakukan? Kedua, pengaturan dana harus secara profesional, jangan mengada-ada. Yang ketiga, tepat sasaran.
Untuk siapa proposal itu dibuat? Keempat, tepat waktu. Kapan kegiatan itu sebaiknya dilaksanakan? Yang terakhir, kelima, proposal itu harus singkat, padat, kemasannya harus menarik. Ya? Demikian anak-anak, pembahasan tentang proposal. Ibu berharap kalian memahami dan lebih terampil dalam menyusun sebuah proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.